Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Midat Aliyubi, akan menerangkan konsep manajemen investasi. Konsep manajemen investasi merupakan komitmen atas jumlah dana dan sumber daya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa depan menurut Tandelim 2001. Definisi lain digunakan oleh Hartono bahwa investasi adalah panduan konsumsi sekarang untuk juga di masa di dalam produksi yang efisiensi selama periode waktu yang lama. Aset untuk investasi dapat berupa real asset, merupakan income generation aset seperti tanah, bangunan, pabrik, dan hak cipta, merek dagang dan sebagainya. Financial asset yaitu selembar kertas yang mempunyai nilai karena memberikan klaim kepada pemiliknya atas penghasilan atau aset yang dimiliki oleh pihak lain yang menerbitkan financial tersebut, misalnya saham, obligasi, opsi, kontrak, futur, dan sebagainya. Sekian dari saya, semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fadilah. Di sini saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan jenis-jenis investasi. Menurut Sanduk 2004 pada tanggal 24 bahwa produk-produk investasi tersedia di pasaran antara lain tabungan di bank, deposito di bank, saham, properti, barang-barang koleksi, emas, mata uang asing, dan obligasi. Selanjutnya yaitu dasar keputusan investasi. Return yaitu tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi. Dan yang kedua, resiko. Ketika berinvestasi, selain mengharapkan return tertentu, investor juga harus menanggung tingkat resiko. Terus di sini return yang benar-benar diterima oleh investasi yaitu resiko suku bunga. Resiko suku bunga itu perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara terbalik atau ceteris paribus. Dan kedua, resiko pasar. Jenis resiko ini berupa fluktuasi yang ada di pasar dan dapat mempengaruhi variabilitas return. Yang ketiga, resiko bisnis. Resiko ini merupakan resiko dalam menjalankan bisnis yang terkait dengan karakteristik tertentu. Yang keempat, resiko inflasi atau resiko daya beli. Dan yang kelima, resiko finansial. Dan yang terakhir, resiko nilai tukar mata uang. Dijelaskan setiap investor itu akan menghadapi jenis resiko. Karena apa? Fluktuasi nilai tukar mata uang domestik negara asal perusahaan dengan nilai mata uang negara lain. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muzaki Aisyah, pemateri ketiga dari kelompok 1 matkul manajemen investasi ya pastinya. Saya akan menerangkan proses keputusan investasi. Nah, jadi sebelum kita melakukan investasi itu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk langkah awal kita mau investasi gitu. Jadi ada prosesnya, ada prosedurnya, biar nanti investasi kita kalau mungkin berupa saham itu bisa dijual kembali dengan harga yang agak tinggi. Yang pertama yaitu penentuan tujuan investasi. Jadi kita investasi itu mau buat apa? Ya mungkin kita mau
investasi saham atau reksadana gitu. Saham mungkin kita kan kalau mau investasi pastikan tujuan Anda itu pastikan tujuan Anda itu matang gitu. Tujuan sudah matang, nanti langkah berikutnya yang kedua yaitu penentuan kebijakan investasi. Nah, kebijakannya itu seperti apa? Kalau saya investasi itu gini, kalau saya investasi itu gini, maksudnya ke belakangnya itu gimana. Yang ketiga yaitu pemilihan strategi portofolio. Apa sih portofolio? Portofolio adalah kumpulan investasi kita, kumpulan mungkin aset-aset kita. Mungkin kita investasi ke emas, mungkin kita investasi ke tanah, atau kita investasi ke saham. Nah, itu tiga itu adalah portofolio kita. Jadi pastikan portofolio Anda itu mempunyai strategi. Ya mungkin sahamnya didahulukan atau gimana. Yang keempat yaitu pemilihan aset. Nah, ini pemilihan aset kan sudah dijelaskan oleh pemateri pertama tadi, yaitu berupa bangunan contohnya atau tanah. Nah, itu aset kita. Mungkin kita mempunyai perusahaan. Nah, kita harus membeli tanah sedemikian rupa. Maksudnya berapa rupiah, berapa juta, berapa miliar, atau nah itu pokoknya. Kita harus memilih aset yang jos, yang kalau kita memiliki aset itu kita dapat keuntungan. Yang pemilihan aset lah. Yang kelima yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Nah, jadi selain ada strategi sebelum investasi, itu kita menstrategi portofolio kita. Setelah menstrategi lambat laun, nah itu ada evaluasi kinerja. Mungkin 1 bulan sekali kita evaluasi portofolio kita. Ke emas itu berapa, mungkin harga emas sekarang berapa, dan mungkin di saham juga. Saham kita evaluasi lah portofolio kita, kenaikan saham, penurunan saham, itu kita selalu evaluasi. Yang bab selanjutnya investasi dalam perspektif Islam. Dalam Islam, investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Sebab setiap harta ada zakatnya. Setiap harta itu ada zakatnya. Jika harta tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong untuk setiap muslim menginvestasikan hartanya. Mungkin membeli sepeda motor. Oke, saya investasi sepeda motor. Saya akan menggunakan sepeda motor ini untuk usaha saya Gojek. Nah, mungkin saya daftar ke Gojek atau Grab atau apalah, pokoknya ojek online. Itu adalah sebagai investasi kita sepeda motor itu. Jadi kita bisa mendapatkan rupiah dari sepeda motor yang kita investasikan itu tadi, dapat keuntungan dari sepeda motor itu tadi buat bekerja Gojek atau apa gitu. Terus yang bab terakhir ini prinsip syariah dalam investasi. Yang pertama itu halal. Yang halal emang kita menginvestasi itu tidak ada unsur-unsur mungkin penipuan atau unsur-unsur seperti itu, haram. Halal investasi. Toh kita kan menginvestasikan harta kita mungkin ke Gojek tadi, ke sepeda motor tadi, itu kita buat usaha, buat kerja. Yang kedua yaitu maslahah, manfaat
Nah, manfaat bagi kita, ke contoh Gojek tadi, sepeda motor itu manfaat bagi kita, mungkin buat ngantarkan istri, ngantarkan orang tua mungkin dan lain-lain, manfaat bagi kita. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat secara luas ya. Di samping manfaat bagi kita sendiri, itu manfaat bagi masyarakat luas. Mungkin kalau di Gojek itu kan kita mendapat keuntungan, mungkin bayaran dari customer, dan customer juga manfaat bisa diantarkan ke kita, maksudnya bisa diantarkan ke tujuannya. Yang keempat yaitu bebas dari riba bunga. Nah, jadi kalau mungkin ada investasi ini emang terbebas dari bunga, soalnya kalau seumpama kita berupa saham, kita membeli saham seharga Rp500 mungkin, dan kedepannya itu mungkin harga saham Rp600, untung kita kan Rp100. Nah, itu saham itu seperti jual beli biasa. Kita kan, siapa orang mau rugi, pasti kita mau keuntungan sebanyak-banyaknya gitu. Nah, kita mau keuntungan sebanyak-banyaknya, dan kita kalau jualan mesti kan mau untung gitu. Ya seperti sama saham. Cuma itu kalau saham kan pasar uang. Pasar uang itu nanti direalisasikan. Kalau di saham kan ada lot gitu. Nah, nanti kan direalisasikan sama barang berupa lot, bukan lot. Kalau lot ya mobil aja. Lot gitu. Berupa lot. Kalau zaman dulu itu saham sebelum online ya, saham itu berupa kertas, lotnya itu berupa kertas, berupa kertas seperti kwitansi itu. Nanti kita membeli berapa gitu. Itu kan berupa barang, bukan tukar menukar uang, itu bukan, berupa barang, yang barangnya itu berupa lot tadi tuh. Terus bebas dari horor ini penipuan ya. Kalau investasi itu bebas dari horor. Dan yang terakhir, bebas dari maisir, spekulasi, menguntungkan pihak satu, mungkin seperti judi. Nah, itu kalau judi itu kan mesti kan menguntungkan satu pihak, yang pihak lain dianggap kalah. Kalau seperti saham atau reksadana, atau sekarang malah ada saham syariah ya gitu. Seperti saham kan itu kan kita membeli, bukan maksudnya taruhan. Kalau seperti judi kan kita kan taruhan, saya tombol 5.000, beliau tombol 5.000, nanti kalau menang itu diambil saya, kan itu kan seperti taruhan, menguntungkan saya, bukan menguntungkan pihak lain gitu. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada kesalahan dari pemateri sebelumnya, dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke channel berikutnya.